Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat dan juga nikmat iman. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan tentang lokasi industri. Nah, lokasi industri sendiri di sini merupakan salah satu mata kuliah dari geografi, ekonomi, dan industri. Nah, kemudian di sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifka Pratiwi dengan NIM E102210058 dari Prodi Geografi, Fakultas Geografi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang lokasi industri. Nah, dalam presentasi pada hari ini, lokasi industri sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu teori sewa lokasi dan juga teori lokasi industri klasik. Nah, kemudian lokasi industri sendiri ini, dia berasal dari Jerman pada abad ke-19, di mana para ahli pada saat itu melakukan suatu teori lokasi industri ini yang digunakan untuk mengidentifikasi prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dan menjelaskan tentang aktivitas tertentu di tempat tertentu. Yang artinya di sini para ahli ingin mengembangkan suatu teori mengapa suatu aktivitas ekonomi terjadi di tempat tersebut. Nah, kemudian salah satu teori yang dikembangkan di sini adalah teori sewa lokasi yang dikemukakan oleh Van Tutten pada tahun 1826. Nah, dalam teori ini sendiri, dia mengacu pada model penggunaan lahan pertanian yang menuju antara jarak dari pasar dengan variasi penggunaan lahannya. Artinya di sini Van Tutten ingin mengembangkan bahwasannya setiap jarak dari pasar itu akan mempengaruhi dari variasi penggunaan lahan. Nah, model ini juga mengasumsikan bahwa satu wilayah terisolasi dengan hanya satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa datar yang seragam. Yang kedua, petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan juga harga pasar. Yang selanjutnya, asumsi yang ketiga adalah ongkos transportasi harus sebanding dengan jarak. Nah, Van Tutten sendiri ini dikenal dengan yang namanya kurva bit rate atau harga penawaran dan juga harga sewa. Nah, di mana pada kurva tersebut menggambarkan bagaimana jarak dari pasar akan menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam pada lahan tertentu. Semisal ada suatu tanaman yang mudah busuk, maka itu akan cenderung akan ditanam pada daerah atau lahan yang cenderung lebih dekat ke pasar. Dan sedangkan tanaman yang tidak mudah rusak, itu biasanya dia ditanam jaraknya tuh lebih jauh dari pasar, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kurva ini juga akan digunakan untuk menggambarkan ketersediaan berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan untuk membayar biaya aksesibilitas, di mana biaya yang tertinggi ada di pusat kota. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas yang namanya teori lokasi industri klasik. Nah, dari teori lokasi industri klasik ini sendiri, ini dibagi menjadi tiga tokoh. Yang pertama itu ada Weber, yang kedua itu ada August Lodge, yang ketiga itu ada Paul Krugman. Nah, kemudian dari Alfred Weber ini sendiri, dia teorinya itu dikenal dengan teori lokasi dengan biaya terendah. Nah, di mana teori lokasi biaya terendah ini
pemodelannya ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Nah, kemudian pada lokasi Weber ini sendiri itu digunakan untuk menjelaskan secara luas mengapa perusahaan itu menempatkan operasi mereka di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, Alfred Weber ini juga dikenal dengan namanya segitiga lokasi. Nah, di mana model lokasi industri Weber ini sendiri mengandikan bahwa pabrik manufaktur itu berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku dan juga pasar dengan memperhitungkan upaya dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan biaya transportasi produk jadi ke pasar. Jadi ada segitiga yang menggambarkan antara pasar, bahan baku, dan lokasi terbaik yang terbiaya terendah. Nah, akan tetapi dari asumsi Weber ini ada beberapa permasalahan utama nih. Yang pertama itu adanya bahwa asumsi ini diasumsikan bahwa permintaan itu konstan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak atau berpindah. Nah, permintaan stabil berarti semua yang diproduksi, dikonsumsi, dan fluktuatif permintaan dan juga penurunan dalam produk tersebut diabaikan. Selain itu, asumsi bahwa lokasi tenaga kerja tidak berpindah atau tidak tertarik oleh perbedaan upah juga menjadi permasalahan dalam lokasi yang dikemukakan oleh Weber ini sendiri. Dan selanjutnya, dari perpaduan lokasi antara von Tutten dan juga Weber ini melahirkan teori lokasi industri dari August Lach, yang dimana teori ini mengembangkan model yang lebih komprehensif dan untuk lokasi industri. Dan kemudian model ini juga mengakui adanya permintaan dan fluktuasi biaya dan memperhitungkan lokasi sektor rental. Dan di sini juga August Lach juga mengembangkan nih adanya berbagai faktor penting yang membentuk pertumbuhan regional. Nah, faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan regional itu sendiri itu ada yang namanya peraturan migrasi, kemudian juga ada yang namanya kewirausahaan dan elemen-elemen lainnya. Nah, selanjutnya ada teori yang ketiga yaitu teori lokasi industri dari Paul Krugman. Nah, teori ini sendiri itu menggabungkan antara teori perdagangan dan juga lokasi yang dimana kontribusi utama dari Krugman ini adalah konsekuensi spasial dalam peningkatan pengembalian. Nah, di mana Krugman sendiri ini memandang peningkatan hasil kembalian itu sebagai penyebab utama dari faktor yang akan mempengaruhi pola perdagangan dan juga lokasi industri itu sendiri. Nah, dan juga di lokasi ini sendiri, tenaga kerja itu dipandang sangat penting, tidak hanya hal tingkat upah dan juga kuantitas, akan tetapi juga lebih dalam, yaitu tentang keterampilan dan juga kualitas. Nah, dengan bertambahnya teknologi sekarang ini, maka terjadilah kemajuan teknologi yang memungkinkan koordinasi kegiatan itu bisa jarak jauh dan juga membuat suatu kegiatan itu lebih inovasi lagi dan sangat cepat dan juga kompleks. Nah, selanjutnya kita akan juga membahas tentang revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Nah, pada perubahan ekonomi dunia sendiri itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, dengan adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunnya biaya transportasi yang luar biasa. Dan yang kedua adalah adanya transportasi nih dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Yang dulunya merupakan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, sekarang masyarakat lebih cenderung untuk menjadi buruh pabrik atau bahkan untuk mendirikan industri dan juga semakin berkembangnya nih migrasi dari desa ke kota. Sekian merupakan presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, saya secara pribadi memohon maaf. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.